Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk pelajaran matematika di kelas 12B. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada istrinya, keluarganya, sahabatnya serta umatnya yang tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Apa kabar anak-anak semua? Siswa kami, siswa kelas 12B SMA Islam Unua yang sangat kami banggakan. Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga antum semua sehat dan doa kami antum selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Baik, anak Ustaz yang Ustaz banggakan, anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kegiatan pembelajaran daring kita masih di materi atau di bab yang sama, yaitu bab matriks. Naam. Kita akan melanjutkan pembelajaran matriks kita untuk di kelas 12B. Untuk ataupun materi kita pada pertemuan sebelumnya adalah, siapa masih ingat? Ayo anak Ustaz. Naam, thayyib. Kita sudah sampai ke matriks minor. Iya betul, matriks minor. Ya, bagaimana membentuknya, kemudian seperti apa contoh soalnya untuk menentukan matriks minor. Kemudian kemarin terakhir Ustaz sudah memberikan sebuah latihan, ya, satu soal untuk menentukan matriks minor dari sebuah matriks yang berurdu 2x2. Taib. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan setelah kita mengenali atau mengetahui bagaimana teknis untuk menentukan atau mendapatkan matriks minor. Kita akan beralih pada kesempatan kali ini menjadi menuju matriks kofaktor. Ya, matriks kofaktor. Baik. Afwan. Baik. Ini latihan terakhir kita ya, latihan kita kemarin, tentukan matriks minor dari matriks A yang ordonya 2x2 dengan elemen 4, 7, 8, 2. Baik. Kali ini kita akan menyinggung masalah matriks kofaktor. Ya, bagaimana saat membentuk matriks kofaktor? Oke. Jadi langkah-langkahnya anak Ustadz yang Ustadz banggakan untuk menentukan matriks kofaktor, ya. Untuk menentukan matriks kofaktor, antum harus lalui dulu, antum harus mengetahui dulu matriks minornya. Oleh karena itu, sebagaimana di layar, ya, di layar video pembelajaran kita antum bisa lihat, ya. Ini Ustaz ambil contoh yang kemarin, ya, perhatikan. Matriks B ordonya 2x2, elemennya 3, 5, minus 1 sama 2. Jadi ketika ditanya siapakah matriks kofaktor dari B, maka kalau ditanya matriks kofaktor dari matriks B, antum harus jalani dulu atau kita harus cari terlebih dahulu matriks minornya. Ya, coba kita mengulang sedikit, ya kan? Lancar kaji karena diulang. Thayyib. Sebagaimana pada penjelasan yang kemarin, ya, jika matriks B 3, 5, minus 1, 2, ini ordonya berapa? Nah, Ustaz, 2x2 ya. Baik. Maka berapa M11-nya? Siapa? M11-nya berarti baris pertama, kolom pertama ditutup, maka dapatlah 2. Kemudian elemen minor 1, 2. Baris pertama, kolom kedua yang ditutup, minus 1. Kemudian M21, baris kedua, kolom pertama, maka dapat 5, ya kan? Baru M22, baris kedua, kolom kedua dapatlah
3. Oleh karena itu, dari data ini kan kita bisa bentuk matriks minornya, ya. Matriks minor dari B kita namakanlah dia matriks M, nggak apa-apa ya. Ini bebas penamaannya. Jadi siapa aja? 1 1 2 1 2 minus 1, ya kan? Kemudian 2 1 5 2 2 3. Jadi ini matriks asal, matriks awalnya, ini matriks minornya. Ini proses mencari elemen minornya, dapat matriks minor, baru kita akan masuki matriks kofaktor. Taib. Ini dia, perhatikan. Jadi anak-anak Ustadz yang sangat Ustadz banggakan, ya, untuk menentukan matriks kofaktor seperti Ustadz katakan tadi, kita harus tentukan dulu matriks minornya, baru bisa kita tentukan matriks kofaktornya. Jadi gini. Jadi untuk menentukan matriks kofaktor, contoh ya, kalau minor, kalau minor kita simbolkan dengan M. Jadi kalau kofaktor biasa dinotasikan dengan C. Jadi ya, M itu untuk menunjukkan dia matriks minor, C itu untuk menunjukkan matriks kofaktor. Dah. Kemudian apa rumus menentukan matriks kofaktor? Taib. C IJ. Nanti saya jelaskan apa itu. Sabar ya. Minus 1 dikali pangkat I tambah J dikali M I J. Itu dia. Taib. Saya ulangi ya. CIJ sama dengan minus 1 pangkat I tambah J dikali MIJ. Itu dia. Jadi dari bentuk ini ya, C itu kan tadi, C itu siapa? Matriks kofaktor. Itu menunjukkan baris ya. J itu menunjukkan kolom. Kemudian siapa lagi notasi situ? M. M itu adalah matriks apa? Minor. Baik. Jadi kalau kita kembalikan ke contoh ya. Tadi kita punya matriks asal, matriks awalnya ini, ya kan? Dapat kita matriks minornya ini. Baru bagaimana saat menentukan matriks kofaktor? Ini dia rumus yang digunakan. Jadi contoh gini, perhatikan. Kita mau menentukan C11. Kalau ada M11 berarti ada C11. Apa rumusnya? Coba, berarti minus 1, ya kan? Minus 1, kemudian pangkatnya itu si I tambah J. Berarti I sama J nya sini berapa? 1 dan 1. Berarti minus 1 pangkat 1 tambah 1 dikali M11. M11. Seperti itu anak Ustaz. Jadi minus 1 tambah 1 2 ya, dikali M11 siapa? Ambil dari sini. Ya kan? Berapa M11? 2. Berarti minus 1 pangkat 2. Minus 1 dikuadratkan. Berarti minus 1 dikali minus 1. Berapa hasilnya anak Ustaz? Barakallahu fikum. Positif. Bagus. Positif 1 dikali 2. Maka jawabannya adalah
2. Nah, coba kita lanjut. Kita sekarang cari yang C12. Yuk. Di rumah juga tetap aktif ya anak-anak Ustaz ya. Antum juga aktif mengikuti Ustaz jelaskan, antum ikut jawab ya. Walaupun Ustaz enggak dengar jawaban antum, coba semangat aja ikut jawab. Oke. Berarti berapa di sini kita buat? -1. Kemudian pangkatnya, karena ini kalau C11 1 tambah 1, berarti kalau C12 1 tambah 2 dikali berapa? Kalau C12 berarti M-nya juga 1 2. Berarti -1 1 tambah 2 adalah 3 dikali M12, ambil dari sini. Berapa? Minus 1. Maka diperolehlah berapa? -1. Kalau dia dipangkatkan 3. Jadi gini ya Ustaz. Jadi kalau bilangan negatif pangkatnya itu bilangan genap, maka dia jadi positif. Tapi kalau dia bilangan negatif, bilangan pokoknya negatif, pangkatnya di sini, pangkatnya itu ganjil, bilangan ganjil, 3 bilangan ganjil ya, maka pastilah dia menjadi negatif. Gitu dia. Ustaz ulangi ya. Jika bilangan pokoknya negatif, pangkatnya bilangan genap, maka dia menjadi positif. Ya. Tapi kalau dia bilangan pokoknya negatif, pangkatnya ganjil, maka tetap menjadi negatif. Oleh karena itu -1 pangkat 3, -1 dikali -1 dikali -1 sekali lagi, maka tetap -1 negatif. Dikali lagi dengan -1, maka jawabannya adalah -1 oleh -1, jawabannya 1. C berikutnya berapa? C13. Ayo. Berarti kalau C13 -1 ya, -1 pangkat 1 tambah 3 dikali M13, maka diperolehlah -1. 3 tambah 1 4. Berapa M13? Ambil dari sini. Astagfirullah. Afwan ya. MC21 ya. Afwan. Lupa Ustaz kalau dia ordonya hanya 2 kali 2. Taib. Berarti ini -1 pangkat 3. M-nya M berapa? M21. Berapa M21? 5 ya. M21 berarti 5. Berarti -1 pangkat 3. Iya, tetap -1 karena pangkat ganjil dikali dengan 5. Jawabannya adalah -5. Terakhir yang kita cari apa? C berapa? C22. Berarti -1 pangkat 2 tambah 2 dikali M22, maka -1 berpangkat 4 dikali M22, ambil dari sini ya kan? Berapa? 3. -1 kalau pangkatnya dia bilangan genap, maka menjadi positif. Jadi positif 1 dikali 3 sama dengan berapa nak Ustaz? 3. C11 dapat 2, C12 dapat 1, C21 dapat -5, C22 dapat 3. Oleh karena itu sudah bisa kita bentuk matriks kofaktornya. Kita namakanlah dia matriksnya matriks kofaktor C ya. Ayo baru kita isi siapa elemennya. 1 1 2 ya kan? Letak di sini. 1 2 1 2 1 -5 2 2 dapatlah matriks kofaktornya. Antum bisa lihat nih. Antum bisa lihat dari matriks dasar. Nanti ada cara cepatnya, nanti kita bisa lihat. Jadi ketahuan ini. Jadi sebenarnya ada formulanya yang bisa kita lihat. Jadi tanpa kita harus jalani. Kita harus jalani. Misalkan kita nggak harus jalani. Misalkan kita nggak menjalani menggunakan rumus ini, ada formula contoh. Coba antum lihat. Kalau antum lihat, ketika matriks asalnya seperti ini, matriks minornya menjadi seperti ini. Di mana yang berubah? Coba lihat. Di mananya berubah? Naam, ahsantum barakallahu fikum. Posisinya aja yang berubah. Mana ke mana?
Ayo. 3 dengan 2 rocker. 5 dengan minus 1 juga rocker. Oke. Gak ada perubahan tanda, tidak ada perubahan tanda, hanya perubahan posisi atau letak elemen pada matriks tersebut. Tidak ada perubahan tanda. Coba kita bandingkan lagi. Coba kita ke matriks kofaktornya. Kalau kita ambil dari matriks dasarnya, nih, kira-kira dari B ini ke C ini apa perubahannya, anak Ustadz? Ayo, bisa dilihat. Ayo, apa perubahannya? Naam, berubah tempat. Ada yang berubah tempat, ada juga berubah tanda. Contoh, 3 sama 2 pada matriks dasar berubah menjadi 2, 3, ya, diagonal, ya, diagonalnya yang tadinya 3, 2, 2, 3. Yang tadinya minus 1 sama 5 berubah tempat, kemudian dikalikan negatif. Di situ dia. Jadi antara 32 dengan 23 hanya mengalami perubahan posisi, tapi tidak dikali tanda. Tapi untuk 5 dengan minus 1 sudah berubah posisi, kalikan tanda. 5 yang tadinya positif ke sini pindah ke sini jadi minus 5. Minus 1 yang tadinya di sini minus 1 pindah ke sini jadi positif 1. Dikalikan dengan tanda negatif. Jadi antum bisa lihat ini. Jadi dapat kita formula perubahan-perubahannya. Ada yang hanya berubah dari matriks awal dasar ke matriks minor hanya berubah tempat, tidak ada perkalian tanda negatif. Tapi kalau dari matriks asal ke matriks kofaktor, ada yang mengalami perubahan tempat saja, ada yang mengalami perubahan tempat sekaligus dikalikan dengan tanda negatif. Antum bisa lihat. Baik. Jadi inilah dia cara menentukan matriks kofaktor. Ya, begini caranya. Nanti antum bisa lihat ini, jalani proses ini, dicoba, dapatlah dia matriks kofaktornya. Baik. Setelah kita mempelajari bagaimana teknis mendapatkan matriks kofaktor, ya. Di sini ada contoh. Ya, contoh diberikan matriks C. Matriks C elemennya berapa? 2, 3, 2, 0. Tentukan semua minor dan kofaktor masing-masing entry matriks C. Oke, kira-kira perlu nggak kita bahas lagi? Ustadz berharap nanti antum nih yang kerjakan, ya, karena Ustadz berikan contoh tadi 1. Nanti yang contoh ini memang di situ Ustadz katakan lihat pada pembahasan, tapi Ustadz udah contohkan tadi 1. Insya Allah nggak jauh beda, tinggal berganti bilangan saja elemen. Jadi antum coba nanti buat di catatan contohnya ini. Contoh kerjakan, ya, di buku catatan karena contoh, ya, antum kerjakan bagaimana menentukan dari diberikan matriks awal ordonya 2 kali 2, elemennya 2, 3, 2, 0. Antum tentukan siapa minornya, siapa kofaktor, ya. Karena Ustaz sudah bahas, jadi itu antum nanti lanjutkan di buku catatan. Kemudian Taib. Afwan ya, afwan. Itu contohnya kita bahas saja, nanti insya Allah saya datangkan soal yang lain aja, ya. Coba. Oke. Coba lihat contoh tadi. Coba lihat ya contohnya ya. Oke. Nanti insya Allah saya datangkan soal yang lain saja. Perhatikan. Contohnya kan gini. Ada matriks C. Matriks C elemennya berapa? 2, 3, 2, 0. Ini C di sini maksudnya nama matriks awalnya matriks C ya. Ini belum kofaktor, atau kita ganti aja. Ustaz ganti matriks Z
misalkan. Ya, saya namakan dia matriks Z. Dah. Coba kita kerjakan matriks ini dengan tanpa menggunakan jalan, dengan tadi konsep antara dia berpindah sama dikalikan dengan tanda negatif. Ayo sama-sama ya. Coba diberikan matriks awal Z, ordonya 2 kali 2, elemennya 2 3 2 0. Coba Ustadz mau tanya, siapa minornya? Ayo. Siapa minornya? Minor tadi bagaimana menentukannya dari matriks awal atau matriks asal? Hanya berubah tempat untuk elemen diagonal. Jadi kalau di sini 20 berarti di sini jadinya 02. Naam. Ya. Kalau di sini 32 berarti 2 menempati posisi 3, 3 menempati posisi 2. Ya, simpel ya. Udah, minornya dapat. Kofaktornya, ayo kofaktornya. Bagaimana tadi menentukan kofaktor dari matriks asal? Bagaimana, ayo. Apa tadi Ustaz katakan? Ada yang hanya berpindah posisi, bertukar posisi, ya, bertukar posisi yang diagonal. Ada yang bertukar posisi sekaligus dikalikan tanda negatif. Oke, berarti ini dia 20 hanya bertukar posisi menjadi 002. Ya. Kemudian 3 sama 2 ini bertukar posisi sekaligus dikalikan tanda negatif. Yang tadinya di atas 3 pindah ke sini, yang tadinya di atas di sini 3 pindah ke sini jadi berapa? Minus 3. Yang tadinya di sini 2 pindah ke atas jadi minus 2. Selesai. Alhamdulillah, ya. Jadi itulah teknik jika antum mau tentukan langsung. Tapi kalau ketika ditanya prosesnya bagaimana, antum harus buat langkah-langkahnya. Tapi kalau langsung ada caranya. Jadi ada yang hanya berubah bertukar tempat, ada yang bertukar tempat sekaligus kalikan tan. Coba kita lihat sama enggak jawabannya ya. Baik. Ini dia. Coba lihat. Nah, diperoleh matriks minornya siapa? 0232. Naam. Pas ya? 0232. Coba yang C-nya matriks kofaktornya berapa? 0 minus 2 minus 3 dan 2. Naam, ya. Enak ya? Jadi antum simple ya. Antum ingat aja bagaimana tekniknya, pindah kali tanda diingat, ya. Oleh karena itu anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, setelah kita mempelajari minor, mempelajari kofaktor, barulah kita tentukan determinan. Makanya kemarin ketika di kelas 11 mungkin antum sudah pernah pelajari menentukan determinan, tetapi tidak menggunakan minor kofaktor. Ada yang langsung, ya kan? A dikali D kurang B kali C. Betul nggak? Iya. Kali ini kita menggunakan cara yang lain. Ustadz, untuk apa dipelajari Ustadz kok lebih ribet? Kita ini Ustadz sampaikan nanti ketika nanti di konteks soal, ya, antum silakan ya gunakan. Tetapi kalau diminta di soal dikatakan kerjakan dengan menentukan minor dan kofaktor terlebih dahulu, antum jalani. Tapi kalau nggak ada keterangan harus seperti itu, antum bebas menggunakan mau cara yang biasa yang di kelas 11 kita pelajari ataupun yang di kelas 12. Jadi oleh karena itu dari soal itu dari proses yang sudah kita jalani menentukan matriks minor dan matriks kofaktor, maka diperoleh seperti ini. Determinan dari ini namanya dia buat matriks A ya, nggak apa-apa ya, nanti kita ganti. Determinan matriks A diperoleh dengan apa? A11 dikali C11 tambah A12 dikali C12. A11 dikali C11 tambah A12 dikali C12. Oke. Baik. Kalau kita kembalikan
Nah, kalau kita ambil matriks awal ini, ya, matriks awal yang kita ambil, karena tadi kita jalani prosesnya ya. Ya, oke. Oke, atau ini pun bisa nih, kita ambil dari Z ini aja. Oke. Jadi kalau Ustadz atau kalau kita ingin menentukan determinan dari matriks Z, coba ambil. Ya, determinan dari matriks Z. A. Jadi ini bergantilah. Apa namanya? Z11 kali C11 tambah Z12 dikali C12. Z11 itu adalah, maksudnya adalah matriks Z yang mana elemen pada baris pertama kolom pertama. Berarti siapa? Naam, ya. 2 dikali C11. C11 itu adalah matriks kofaktor yang elemennya terletak pada baris pertama dan kolom pertama. Siapa? 0 tambah Z12. Berarti matriks Z, matriks awal yang elemennya terletak pada baris pertama kolom kedua adalah 3 dikali C12. C12 berapa? Iya. Elemen dari matriks kofaktor yang letaknya pada baris pertama kolom kedua yaitu minus 2. Maka diperoleh hasil berapa? Berapa 2 kali 0, anak Ustadz? 0. 3 dikali minus 2 minus 6. Maka dapatlah determinannya berapa? Minus 6. Baik. Ya. Oke. Selanjutnya, ya, untuk selanjutnya, ya, Ustadz akan memberikan sebuah soal, ya, sebuah soal. Nanti antum yang kerjakan. Jadi coba antum kerjakan dari mulai menentukan minor, menentukan kofaktor, yang pakai jalan ya, menentukan minor, kofaktor, kemudian menentukan determinannya. Ya. Ustadz kasih soalnya. Matriks R ya, matriks Probi. Oke. Kemudian oke, ini dia. Ya. Baik. Satu soal cukup ya. Insyaallah akan dikirim nanti oleh Ustadz adminnya ya kepada antum. Antum bisa lihat nanti. Mungkin cukup sekian.
Dan terima kasih, syukron jazakumullah khairan atas pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Kepada Allah Ustaz mohon ampun. Tetap belajar di rumah. Dan Ustaz tunggu latihannya sampai pukul 18.00. Ustaz tunggu dengan senang hati. Jangan telat. Kerjakan dengan rapi. Ya, Ustaz akan berikan nilai. Taib, itu saja dari Ustaz. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.